belajar meski tidak di sekolah, karena ada mama papa yang menemani. Selamat pagi untuk anak-anak di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar masih pada tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, ya. Jadi anak-anak di rumah silakan siapkan bukunya masing-masing dan kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi anak-anak di rumah sebelum memulai pembelajaran jangan lupa untuk berdoa. Baik, anak-anak di rumah silakan membuka di halaman 17. Jadi buka bukunya di halaman 17. Di situ kita akan mengamati gambar pada pawai budaya. Jadi di situ gambar pawai budaya yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, pada halaman 17 kita akan menemukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Jadi pada gambar ini kita akan menemukan bangun datar. Nah, anak-anak tentunya sudah mengetahui yang mana yang disebut bangun datar. Jadi ada segitiga, persegi panjang, persegi, ada lingkaran, dan masih banyak lagi. Nah, pada gambar ini kita akan menemukan bangun datar. Jadi sebagai contoh, Pak Guru akan kasih contoh. Misalnya pada gambar di atas ada bangun datar segi 3. Terus selanjutnya ini adalah gambar bangun datar lingkaran. Terus kita cari di sini ada persegi panjang. Di atas juga ada persegi panjang. Terus ini ada trapesium. Jadi di sini ada bangun datar trapesium. Terus di sini ada segi 6. Jadi itu adalah sebagian kecil dari contoh bangun datar yang ada pada gambar tersebut. Nah, silakan anak-anak di rumah mengamati gambar tersebut, kemudian mencari bangun datar lain yang ada pada gambar tersebut. Kemudian kita lanjut halaman berikutnya. Nah, pada halaman berikutnya yaitu halaman 18. Di sini kita akan belajar tentang segi banyak. Jadi pada buku kita yang kita pelajari sekarang di halaman 18, kita dapat melihat yang mana yang disebut segi banyak dan yang mana yang bukan segi banyak. Jadi coba perhatikan gambar di atas. Di sini adalah gambar segi banyak. Jadi pada gambar tersebut, mengapa disebut segi banyak?
Nah, gambar di atas disebut segi banyak karena berbentuk tertutup dengan sisi berupa garis lurus. Jadi di atas coba perhatikan, di sini ada garis lurus, garis lurus, garis lurus. Terus di atas ini ada garis lurus, garis lurus di sini, dan berbentuk tertutup. Jadi ini garis ke atas, coba perhatikan garisnya. Jadi tersambung, jadi tidak ada yang terbuka. Jadi bangun datar di atas adalah bentuk segi banyak. Nah, bagaimana yang disebut dengan bukan segi banyak? Jadi coba perhatikan contoh di bukunya. Ini adalah bukan segi banyak. Mengapa disebut bukan segi banyak? Karena bentuknya tidak tertutup meskipun terdiri dari garis lurus tapi tidak tertutup. Coba perhatikan. Ini garis mulai dari sini tidak tersambung dengan garis yang di tengah. Jadi garisnya begini. Nah, ini disebut bukan segi banyak karena tidak tertutup. Kemudian gambar selanjutnya, sini juga bukan segi banyak karena tidak tertutup. Nah, gambar berikutnya ini adalah lingkaran. Nah, garisnya bukan garis lurus, meskipun tertutup tapi bukan garis lurus. Berarti ketiga gambar ini bukan termasuk segi banyak. Nah, kemudian selanjutnya pada halaman berikutnya di sini ada pertanyaan. Berdasarkan bentuk di atas, diskusikan dengan kelompokmu. Jadi ini kita akan bekerja kelompok. Namun karena kita tidak di sekolah, jadi ini dikerja secara pribadi. Jadi masing-masing di rumah mengerjakan. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Nah, seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, bagaimana yang disebut dengan segi banyak. Kemudian, apakah sisi segi banyak ada garis lurus? Nah, tadi Pak Guru juga sudah jelaskan bagaimana yang disebut dengan segi banyak. Terus pertanyaan ketiga, apa itu segi banyak? Nah, tadi Pak Guru sudah jelaskan pengertian dari segi banyak. Jadi ketiga pertanyaan ini dikerjakan secara pribadi di rumah. Kemudian kita lanjut di halaman 19. Jadi pada halaman 19 ini di sini ada tugas. Jadi kita baca petunjuknya. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Jadi segi banyak pada bangun datar yang kita temukan dalam gambar tadi, yang gambar di pawai budaya, yang anak-anak di rumah sudah temukan. Sekarang kita akan kelompokkan ke dalam segi banyak dan bukan segi banyak. Jadi anak-anak di rumah tinggal isi masuk ke dalam kolom segi banyak. Kemudian yang bukan segi banyak isi masuk ke dalam kolom bukan segi banyak. Jadi silakan kerjakan sesuai pengamatan pada gambar pawai budaya tadi.
Nah, kemudian selanjutnya di bawah ini ada gambar seorang anak kecil yang sedang mengamati lingkungannya. Jadi pada lingkungannya ini ada begitu banyak bangun datar yang bisa kita temukan. Contohnya di sini ada lingkaran, di sini lingkaran, di sini ada persegi, kemudian di sini ada lingkaran, di sini ada persegi panjang, kemudian di sini ada segitiga, dan masih banyak lagi yang terdapat pada gambar di bawah ini. Kemudian kita lanjut di halaman berikutnya, yaitu halaman 20. Jadi anak-anak di rumah perhatikan. Nah, sekarang coba amati lingkungan sekitarmu. Jadi anak-anak di rumah disuruh untuk mengamati lingkungan sekitar. Jadi lingkungan yang kalian tempati sekarang silakan amati. Kemudian bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan. Jadi kalian amati di rumah bentuk segi banyak apa saja yang kalian temukan di rumah. Kemudian bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan. Jadi ada dua yang kamu akan temukan, yaitu segi banyak dan yang bukan segi banyak. Nah, bentuk segi banyak yang apa saja yang kamu temukan? Nah, contohnya seperti meja. Terus bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan. Jadi anak-anak di rumah silakan masing-masing menulis pada kolom ini masing-masing 3, di sini 3, kemudian di sini 3. Jadi anak-anak di rumah sudah mengerti untuk cara mengerjakan ini. Kemudian lanjut yang di bawah, tulislah contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Kemudian apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Jadi jawabannya di atas diisi di sini, yang ini diisi di kolom sini. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang akan terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kira-kira apa yang akan terjadi menurut anak-anak di rumah? Silakan tuliskan pendapat kalian pada kolom berikut ini. Nah, selanjutnya di atas ada bacaan. Silakan anak-anak di rumah membaca masing-masing. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini ada 4 kolom. Jadi 4 kotak di situ. Jadi petunjuknya, setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram berikut. Nah, kita akan mengisi diagram di bawah ini. Yang pertama, di kotak pertama bukan segi banyak. Kemudian gambar segi banyak. Jadi nanti ditaruh di sini gambar yang bukan segi banyak yang kita sudah pelajari tadi. Kemudian di sini digambar yang termasuk segi banyak. Nah, kemudian di sini anak-anak di rumah akan menuliskan definisi dari segi banyak.
Jadi definisinya ditulis pada kotak ini. Definisi segi banyak. Kemudian kotak sebelahnya lagi. Di sini anak-anak di rumah akan menuliskan ciri-ciri dari segi banyak. Jadi silakan tuliskan di sini apa saja ciri-ciri yang kalian ketahui tentang segi banyak. Nah, untuk pembelajaran kita pada saat ini mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita akan pertemuan berikutnya belajar pada halaman berikutnya. Bagaimana anak-anak di rumah sudah mengerti yang Pak Guru sudah jelaskan tadi? Baik, jika sudah mengerti, cukup sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Dan jika masih ada yang belum mengerti, silakan tanyakan, bisa lewat grup atau lewat WA pribadi. Jadi semua tugas-tugas yang Pak Guru sudah berikan tadi, yang sudah Pak Guru jelaskan, yang ada di dalam buku ini, anak-anak mengerjakannya di buku matematika. Jadi anak-anak di rumah silakan mengerjakan secara berurutan. Jadi dikerjakan di buku tugas matematika. Cukup sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini. Selamat belajar di rumah, selamat mengerjakan tugasnya. Jadi cukup sampai di sini. Terima kasih. Shalom. Salam.